Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfan Syafiqi dengan NPM 2020 503026 kelas A1 Prodi Teknologi Informasi Semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang operasi unit kontrol. Dan perlu diketahui hasilnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas arah struktural dan komputer. Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam operasi unit control atau operasi unit kendali. Yang pertama adalah definisi operasi unit kendali, fungsi operasi unit kendali, jenis-jenis unit kendali, definisi operasi mikro. Yang pertama adalah definisi operasi unit kendali. Operasi unit kendali adalah bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur kapan alat input penerimaan data, mengolah dan menyampaikan proses serta hasil pengolahan data. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Diagram dasar ini seperti hanya yang bisa kita lihat di sini adalah yang pertama itu menerima informasi, kemudian diubah menjadi sinyal. Setelah itu mengirimkan sinyal ke prosesor, lalu proses akan melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Fungsi operasi unit kendali. Yang pertama pengurutan. Fungsi pertama adalah pengurutan atau disebut sequencing. Unit kontrol menyebabkan proses menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang linear yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Model execution. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Tugas-tugas unit kendali. Pertama, mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Mengirim instruksi ke ALU arithmetic logic unit bila ada perhitungan ait matematika yang selanjutnya menyimpan hasil tes ke memori utama. Jenis-jenis unit kendali. Yang pertama, single shell CU. Proses di kontrol unit ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu set, maka dari itu tidak memerlukan state. Yang kedua, multi-state CU. Berbeda dengan kontrol unit yang single set, kontrol unit yang lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memperhatikan state dan opcode. Biasanya jenis input-output unit kendali. Yang pertama, memasukkan atau input. Di mana dalam input ini ada beberapa hal. Yang pertama, clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen komputer termasuk juga unit kontrol. Yang selanjutnya, instruction register. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan setelah siklus eksekusi. Yang selanjutnya adalah flag. Flag ini digunakan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Yang selanjutnya kontrol signal atau kontrol bus. Memberikan jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt, wait now, yang selanjutnya adalah keluaran atau output. Di mana dalam output ini ada berbahan yang pertama sinyal kontrol dalam CPU, kontrol CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perintah data antara register dan sinyal-sinyal yang dapat memasukkan adu aritmetik yang spesifik. Yang kedua, kontrol sinyal atau bus. Output sinyal ini juga dua macam sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul input output. Yang selanjutnya adalah operasi mikro. Operasi mikro adalah suatu operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan sebuah proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi, fetch atau extraction. Operasi mikro merupakan operasi atomik dari CPU setelah processing unit. Salah.
Selanjutnya kesimpulan. Dari beberapa hal yang telah saya paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol unit atau bisa disebut unit kontrol adalah suatu bagian dari CPU yang bergerak untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan dengan di bagian arit logik unit di dalam CPU tersebut. Yang selanjutnya kontrol unit dari sebuah proses memiliki dua peran penting. Pertama, kontrol unit mengatur prosesor agar melakukan semua mikro-operasi dalam urutan yang benar. Kedua, kontrol unit menghasilkan sinyal kontrol yang menunjukkan supaya semua mikro-operasi dieksekusi. Jadi ada dua jenis yaitu single dan multi control. Dan yang terakhir adalah siklus instruksi terdiri dari micro operation, fetch, index, interrupt, dan executable. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.